Jadi hikmah Isra wal Mi'raj adalah mentauhidkan Rasulullah agar hatinya tidak ta'alluq kepada makhluk. Betul-betul murni la ilaha illallah. Yang kepatuhannya pada Allah luar biasa, ketaatannya luar biasa, malam gak pernah tidur, siang kontrol umat. Maka sejarah-sejarah ini, wa nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas bima auhayna, kata Allah. Dalam Quran itu banyak kisah-kisah yang luar biasa. Kisah-kisah yang luar biasa. Ya. Sampai tidak boleh ada kemusyrikan sedikit juga. Sedikit aja nggak boleh loh. Dan ini sebelum ini terjadi ada kejadian kepada Siti Maryam. Ya, Siti Maryam Pak, sejak dia mulai balik Siti Maryam tuh ditempatkan di mihrab oleh siapa? Oleh Nabi Zakaria, pamannya. Nggak keluar rumah, nggak pernah dilihat laki-laki, nggak pernah disentuh, di rumah terus. Maka dikatakan dalam satu riwayat, apabila perempuan masuk rumah, maka rezeki pun masuk ke dalam rumah. Tapi kalau perempuan udah keluar nyari kutu, selesai, kita selesai. Nyari kutu aja, nyari kutu. Ya, nyari kutu. Ketika perempuan masuk rumah, maka Allah hantar rezeki dalam rumah. Tapi ketika perempuan keluar rumah, maka Allah tarik rezeki dalam rumah, keluar rumah. Ini kalau kita udah ngomong begitu, pada wah gimana sih ngajinya Ustaz? Ya. Akhirnya apa? Walaupun dia baru umur belasan, tapi karena dia sudah menjaga perintah Allah, mentaati perintah Allah, saudara, karena dia masuk rumah, malaikat sibuk ngantar makanan ke rumahnya, Pak. Masya Allah, sibuk. Ini pada satu saat Nabi Zakaria lupa ngantar makanan. Itu malaikat datang. Jibril ngantar makanan. Padahal terlambatnya baru siang ke sore. Lupa ngasih makan siang. Akhirnya apa? Udah lihat lupa nih makanan, dia lari. Dia bawa apa namanya, kalau macam kita rantang lah. Udah sampai di mihrabnya Siti Maryam, kaget tuh. Dalam Quran tuh diabadikan tuh, min aina laki hada? Hei Maryam, dari mana makanan begini banyak? Oh, macam-macam, Pak. Apa kata Siti Maryam? Min indillah, paman dari Allah. Luar biasa, Pak. Masih muda dia, belum sempat 17, tapi sudah dapat iman hakul yakin. Imannya udah hakul yakin. Kenapa? Kok imannya harus hakul yakin? Karena udah ngelihat malaikat, udah makan makanan surga, makanya imannya hakul yakin. Kita baru iman yakin deh, baru makan di warteg, itu pun ngutang deh. Jadi Siti Maryam ini imannya hakul yakin, udah makan makanan surga, udah ngelihat malaikat, makanya imannya hakul. Orang berangkat haji itu imannya iman apa? Bukan, imannya ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Ngelihat bekas, ya, ngelihat ada Hajar Aswad tempat Rasul nyium, ngelihat Baki, ngelihat Hijri Ismail, ngelihat makam Nabi, itu namanya ainul yakin. Daeng, jam 7 pagi lu berangkat ke Bogor, pulang jam 3 Priok banjir. Wah, berarti hujan. Lihat hujan nggak? Tapi kenapa tadi percaya hujan? Ada bekas. Itulah ainul yakin. Dia lihat bekasnya. Jadi orang berangkat haji itu memproses imannya daripada iman yakin menjadi ainul yakin. Dari ainul yakin jadi sahabat Nabi, para anbiya, para syuhada, para ulama itu imannya udah banyak hakul yakin. Makanya Siti Hajar
Siti Hajar lagi, Siti Maryam, itu imannya apa? Hakul yakin. Kenapa? Enggak ngeliat bekas lagi, langsung Jibril nganterin, nih Maryam, ketemu langsung. Tapi hati-hati loh, Bang Rasimah, hati-hati. Walaupun iman kita sudah aku yakin, kalau nggak dijaga sama Allah, tetap aja ngebelangsak. Bener, walaupun iman udah aku yakin dah ya, kalau kita nggak minta jaga sama Allah, hancur iman kita. Jangan ente kira iman itu sudah aku yakin, ketemu tas udah muter-muter, belum tentu lo ketemu jamur janda di bawah umur, goyang juga kalau kena jaga sama Allah, betul nggak? Godaan banyak loh. Makanya kita minta penjagaan Om. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa. Itu keluar rumah tuh baca itu supaya minta perlindungan sama Allah, dijaga iman kita, dijaga mata kita, kuping kita, godaan banyak. Nah, saudara, ini pun diuji sama Allah. Benar gak imannya? Dia sudah iman hakul yakin, diuji. Ya, diuji sama Allah. Pak, tidak semua yang terbakar itu dapat jadi abu. Tidak semua yang terbakar jadi abu. Kadang dengan bakar itu kita dikuatkan. Contohnya apa? Batu bata. Enggak jadi abu tapi malah nguatin. Kadang-kadang manusia juga begitu, Pak. Diuji sama Allah, bukan bikin dia hancur, tapi untuk angkat derajatnya. Nah, karena imannya sudah hakul yakin, diuji oleh Allah. Siapa? Siti Maryam. Kata Jibril, ada apa Jibril? Udah ngobrol sama Jibril. Siti Maryam ngobrol sama Jibril. Ada apa Jibril? Kata Allah, lu besok hamil. Nggak masuk, dia pakai akal. Dia pakai hukum kausalitas, dia berpikir dengan akal dia. Berpikir dengan akal dia. Nggak mungkin lah Jibril. Apa katanya? Kata siapa? Kata Siti Maryam, nggak mungkin lah Jibril, gue bisa hamil. Mana jalannya? Kenapa? Karena pada saat itu dia masih berpikir kepada akalnya. Akal? Makanya kalimat dalam Isra wal Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil. Kenapa dimulai dengan kalimat tasbih? Ini subhanallah kalimat tasbih. Coba lihat. Subhan kalimat tasbih. Artinya setiap kita jumpai dalam Al-Qur'an kalimat tasbih, lu berhenti mikir. Buta mata, butain semua. Kalau udah dengar kalimat subhana, otak tutup. Karena subhana itu membuktikan hanya Allah yang bisa berbuat. Betul nggak? Allah itu subhana, maha suci. Suci dari sifat lemah. Suci daripada apa yang kita pikirkan. Suci daripada doib, hina, papa, miskin. Dia nggak ada kelemahan. Makanya ketika ucap subhanallah itu hanya satu. Tutup otak kita, tutup akal kita, tutup hati kita. Hanya Dia yang kuasa. Kenapa? Hanya Allah lah yang mampu menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sepertiga malam. Betul nggak? Kecepatan perjalanan cahaya, Pak, bolak-balik. Sepertiga malam udah sampai lagi. Lu kalimatnya subhana udah gak usah dipikirin. Enggak usah dipikirin, udah itu urusan Allah. Inilah yang terjadi kepada Siti Maryam. Pada saat itu dia masih pakai akalnya, pakai hukum sebab akibat. Masih pakai hukum apa namanya? Iya, masih pakai akal. Jibril, dari mana Jibril? Bagaimana bisa hamil? Kawin belum, smackdown belum. Dia lupa. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau apa sih nggak jadi, betul nggak? Apa yang nggak jadi kalau Allah mau? Akhirnya, Pak, masya Allah, bener, hamil. Waduh, mulai itu pamannya, siapa pamannya? Nabi Zakaria mulai ngomong, waduh gawat nih Maryam, kalau begini caranya gue bisa kena fitnah nih. Ntar orang bilang gue lagi yang makan gitu. Betul nggak?
Habis gua nih katanya. Gua yang makan nih. Akhirnya sepakatilah bahwa malam itu juga karena sudah tahu nih hamil, tapi sebelumnya Pak dia udah coba ngegugurin deh, minum jamu udah, ya, jamu warakas gitu deh. Minum jamu udah, minum obat banting-banting, tetap aja hamil. Karena saking takutnya maka di malam itu juga berangkatlah Siti Maryam menuju Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, namanya Bethlehem. Tengah perjalanannya ketemu dia jumpa dengan rumah. Rumah ini lebih mirip dengan kandang lomba. Karena nggak ada tempat tinggal lagi, panas, terik matahari, tinggal di kandang. Masya Allah. Disitulah dia membesarkan kehamilannya sampai anaknya sampai kepada umur 9 bulan 9 hari nih. Waduh, makanan habis, minuman habis. Dia keluar dari rumahnya sampai kakinya pecah-pecah. Dari jauh dia ada korma. Naik dia ke atas korma, nggak tahu kormanya kisut. Airnya nggak ada. Dalam keadaan hamil naik pohon. Enak tanya sama ente. Allah tahu nggak kalau Siti Maryam lagi hamil? Tahu nggak? Daeng, tahu nggak Siti Maryam lagi hamil? Tahu nggak Siti Maryam sengsara? Tahu nggak Siti Maryam kurang makan? Tahu nggak Siti Maryam kurang tidur? Tahu nggak Allah kalau Siti Maryam lagi hamil? Tahu, kenapa nggak dibantu? Dulu tinggalan makan sejam 2 jam aja, Jibril datang antar makanan. Waktu masih dalam mihrab, ya Nabi Zakaria lupa ngantar makanan. Tapi Allah la ta'khuzuhu sinatu wala, Allah nggak pernah bosan, Allah nggak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa. Jibril antarin makanan. Yang baru sebentar aja lupa ngantar makanan, Allah antar makanan. Nah sekarang nih dalam kondisi hamil, kenapa nggak diantar makanan sama Allah? Kenapa nggak diantar makanan? Hah? Ujian? Enggak. Kapan sekolahnya ujian? Bukan. Kenapa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala didurhakai oleh Siti Maryam. Mana durhakanya? Dia menolak kehamilan. Menolak kehamilan. Itu bayangkan. Yang bikin hamil itu siapa? Yang bikin hamil itu siapa? Allah. Dia tolak tuh kehamilan. Bayangkan, baru saja satu persoalan ditolak oleh Siti Maryam, maka diberikan kesengsaraan seperti itu. Makan susah, hidup susah, mau makan aja terus keluar compang-camping, kaki pecah-pecah. Saudara, para ulama-ulama tauhid katakan, apabila satu saja hukum Allah kita tolak, sama seperti ditolaknya Siti Maryam kepada perintah Allah. Yang menetapkan hamil siapa? Yang menetapkan hamil siapa? Yang bikin hamil siapa? Kenapa dia tolak? Kenapa hari ini umat Islam banyak sengsara, saudara? Sebenarnya maaf. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailan, waliyun min awliyaillah, kutubur rabbani. Seandainya manusia benar imannya sama Allah, maaf nih, dia belum doa, baru angkat tangan, rezeki sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kali. Belum ngangkat doa, belum angkat. Seandainya sholat subuh, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu banyak seperti orang sholat Jumat, belum mengangkat tangan, itu rezeki udah pada jatuh gede-gede. Nah, kenapa kita dipersulit Allah? Bukan Allah nggak sayang sama kita. Hari ini kita banyak menolak hukum Allah. Disuruh tutup aurat, dia buka aurat. Betul nggak? Betul nggak? Hah? Coba kita sekarang, mana perempuan muslim kita sekarang betul-betul jaga aurat? Nggak ada, Pak, nggak ada. Udah. Disuruh silaturahmi, malah musuh-musuhan. Betul nggak? Disuruh baik-baik, menghormati orang yang tua, menyayangi yang muda, kadang-kadang kagak ada sopan. Bener nih. Sampai Nabi bilang, ya. Makanya saudara-saudara para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya attitude. Kalau yang muda sama gua ngelunjak, apa sebabnya? Kita mikir nih. Makanya Islam itu ada muhasabah diri. Jangan pernah nyalain orang-orang. Enggak boleh nyalain diri.
Nih kenapa nih gue udah tua, kok anak ini ngelawan sama gue? Mikir nih kita. Oh mungkin attitude gue nggak salah, attitude gue nggak bener. Ya. Akhlak gue nggak beres. Jadi tauhid itu juga akhlak, saudara. Hubungan dengan Allah. Allah ini akhlak makhluk kepada Allah. Dia tolak hukum Allah. Mana ketetapan tuh? Hamil. Makanya kalau kita banyak keluh kesah, banyak ngadu sama orang, itu juga bagian daripada tauhid kita nggak beres. Nggak boleh. Duh, susah banget gua. Duh. Bilang udah ini. Ya, nggak boleh. Ya. Nah, pada zaman Allah Subhanahu Wa Taala, makanya subhanal. Artinya apa? Ketika kita ucap subhanallah nih, tutup dulu akal kita, pikiran kita, mata kita, bahwa ini nggak bisa nih. Kita udah nggak bisa mikir, itu udah urusan Allah, ya. Lu nggak usah mikir Isra Mi'raj, lu mikir dari janin aja, janin tuh, janin pak, pikir nggak sama kita? Kan saya udah berkali-kali bilang, menurut ilmu kedokteran, satu tetes air mani yang masuk ke dalam rahim itu mengandung jutaan sel, cikal bakal manusia. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Siapa yang bisa bikin gini? Aku yang bikin kamu dalam rahim, kata Allah. Walladzi yusawwirukum fil udah masuk tuh satu tetes bang Rasiman, diseleksi sama Allah. Yang jadi 1, 2. Orang nggak bisa bersyukur dengan sebenar-benar syukur kalau belum dia mentasbihkan. Makanya kenapa kita habis zikir nggak ada pengaruh? Kenapa hari ini zikir kita itu tidak berkesan? Habis sholat subhanallah, alhamdulillah. Karena orang tidak akan bisa mencapai makom syukur sebelum dia sampai kepada mentasbihkan Allah. Kalau sudah tasbihnya benar, syukurnya benar, baru Allahu Akbar. Apa tuh Allahu Akbar? Majmu'al kamalah, kesempurnaan sifat Allah itu ada pada Allahu Akbar. Jadi kalau kita nyebut Allahu Akbar, semua asmaul husna ada di situ. Makanya proses itu sunnah itu pasti berkaitan. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu baru benar. Subhanallah. Dinikmatin subhanallah. Dikatakan oleh para masyayikh, orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah dengan benar, maka Allah akan garingkan dia, akan jadikan magnet sholat-sholat selanjutnya. Jadi sholat selanjutnya itu semangat dengan sebab zikir kita subhanallah, alhamdulillah, la Allah. Jadi sholat kita semangat ke depan dulu. Ya. Sub. Ini zikir sub. Alhamdulillah. Kalau lu nggak cukup 33, 3 kali aja. Hikmah ayat yang dibaca tadi, ayat 88, dalam menyampaikan dakwah jangan jadi munafik. Udah, jadi insyaallah mudah-mudahan jadi 2 kesimpulan. 1, jangan berdakwah dan mengikuti cara orang munafik. Ya, istiqomah kita konsisten. Tetap pisahkan al-haqqu min rabbikum. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal nyata, haram nyata. Yang hak juga nyata, yang batil juga nyata. Nggak usah ikut-ikutan. Kan sekarang banyak nih metode dakwah nih. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Betul ya? Dakwah itu apa lagi? Dakwah merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menasihati, bukan entah apa Pak. Jadi dalam ilmu dakwah pun sekarang udah dimasukin paham-paham gak bener Pak. Ya. Jadi kalau kita sekarang udah gak berani lagi ngomong begitu karena segan, bagaimana kita tegak amar ma'ruf nahi munkar? Mudah-mudahan kita juga sebagaimana kisah yang kita baca ini kita bawa pulang ya. Jadi 1, tidak boleh berdakwah dengan cara munafik. Dengan dakwah lalu menjadi orang munafik. Yang kedua, kalau kita ingin dekat kepada Allah dan dapat pertolongan Allah, sucikan hati kita dari ketergantungan. Yang pegawai negeri ada sih pegawai negeri. Kalau dapat gaji bulanan, betul nggak? Dapat gaji bulanan.
Itu juga harus tawakal sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dapat gaji atau tidak dapat gaji, tawakal pada Allah. Karena ketika Anda dapat gaji tapi tidak tawakal, itu jadi musibah. Jadi musibah. Ya, jadi musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.